Selamat datang di Bincang-Bincang Albisi. Bincang-Bincang Albisi adalah podcast yang dimana kita akan mengundang bintang tamu yang gak akan kalah serunya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Nazia. Dan aku Rati. Selaku penyiar Bincang-Bincang Albisi kali ini. Jangan lupa siapkan cemilan. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, udah lama banget nih kita gak siaran. Bener banget, tapi di kesempatan kali ini kita punya bintang tamu yang sangat amat kece nih. Penasaran gak siapa nih bintang tamu kita hari ini? Spill dong Kak bintang tamu hari ini. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah Pak Dani. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dani. Halo semuanya. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya tentang seputar Pak Dani nih di sekolah ini. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Dani itu asalnya dari mana sih Pak? Asal aslinya Iya. dari bumi toh. Daerahnya Pak, daerah. Oh, kota, asal kota. Karena betul. kelahiran ya. Iya. Kelahirannya dari Batang. Provinsi Jawa Tengah. Oh iya. Terus Bapak tinggalnya tuh di mana sih? Di Batang bagian mana? Terus dulu pernah mungkin pindah kota kemana aja? Kalau domisili sekarang ada di perumahan Delta Asri 3. Bagi kalian yang rumahnya deket mampir ya. Ngopi bareng. Waduh ngopi bareng ya Pak ya. Nah ini pertanyaan kedua nih ya Pak. Saya Iya. pengen tahu deh, Bapak tuh akhir-akhir ini lagi fokus ke apa aja sih? Fokusnya, fokus yang pertama karena kemarin di bulan Agustus itu banyak sekali turnamen, jadi satu persatu setiap minggu itu kita selesaikan. Jadi pada ini kan main bulu tangkis, main voli. Nah itu udah selesai semua. Sekarang fokusnya adalah sekolah, dari Mengajar perangkat ya, Pak? pembelajaran, mengajar, penilaian. Sebentar lagi juga pada ini ada event panggilan dari PBSI Jawa Tengah. Nanti di bulan Oktober jadi wasit kejurnas di Purwokerto. Itu nanti sebentar lagi. Keren Pak, keren. Oh iya Pak, kira-kira Pak Dani ada pekerjaan lain selain mengajar di sekolah nggak Pak? Banyak Aduh, apa itu Pak? ngerjain murid-muridnya. Bener nggak? Bener ya? Yang di belakang kamera seneng nih kerjain Pak Dani. Banyak Kak. Karena Pak Dani itu sukanya ngebully ya sebenarnya. Oh bukan ya? pembulian itu. Bener. Kan di sekolah stop bullying ya. Stop bullying ya. Ya bukan pembulian itu. Itu adalah bagian kasih sayangnya seorang guru kepada muridnya. Kasih sayangnya beda ya Pak? Beda. Berani beda itu keren ya Pak ya. Ya dengan cara mengingatkan. Ingatin. Kesibukan sekarang ya tadi ya. Kesibukan sekarang yang pertama pastinya selain mengajar di sekolah, pada ini ada melatih renang, ada yang kedua melatih bulu tangkis, yang ketiga melatih anaknya sendiri untuk mandiri, mandi sendiri maksudnya. Jadi Bapak nih cukup produktif ya setiap hari ya karena mengajar di luar sekolah maupun di sekolah ya Pak ya. Oh iya dong, harus jelas. Intinya semua kegiatan Pak Dani harus yang menghasilkan cuan. Gimana dengan OSIS nih? Ngapain aja nih sekarang? Kita bentar lagi mau paripurna sih Pak. Oh iya, Tapi kemarin Masa kita, akhir ya? Iya. Kita udah ngadain lomba 17-an, alhamdulillah lancar lombanya. Mantap. Selamat ya. Makan besar dong. Jangan ditanya. Oh, pada ini nggak diundang sih, jadi nggak tahu. Diundang dong. Kan Iya, udah ini jadi gimana ex nih nggak pada ya. ngundang nih ini pada. Ini udah jadi ex pembina OSIS ya. Harus diundang dong. Harusnya tapi nggak ada undangan loh ya. Kan belum jadi Pak undangannya. Oh belum. Ditunggu ya. Oke ditunggu deh. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik nih Pak. Apa nih? Pak Dani kan tadi ngajar beberapa lomba olahraga ya. Bapak sendiri tuh punya prestasi dari lomba-lomba tersebut gak sih Pak? Prestasi jangan ditanya, nggak ada. Jadi Pak Dani itu bukan tipe guru yang seorang atlet. Jadi Pak Dani lebih ke olahragawan. Jadi
ini edukasi buat para penonton ya semuanya. Ada bedanya olahragawan dengan atlet. Atlet itu muaranya prestasi. Tapi kalau olahragawan, dia rutin latihan, tapi tidak untuk pertandingan, tapi untuk satu rekreasi, kedua hiburan, ketiga hobinya masing-masing. Kalau Nasya hobinya nyanyi, suruh olahraga pasti nggak mau. Bener banget Pak. Nah, ya kan gitu. Nasya punya prestasi di bidang nyanyi, tapi suruh olahraga prestasi nggak mau, tapi hobinya olahraga, hobi. Nah, jadi masuk ke olahragawan. Misal. Begitu Pak Dani. Paling baru kemarin dapat prestasi itu, nih yang lingkup baru kemarin aja ya, bulan Agustus juara 1 lomba bulu tangkis antar RT. Wih, Se-RW, keren loh itu Pak. se-RW nih, lingkupnya RW. Kemudian bola voli plastik itu juara 1 juga. Di RW. RW lagi. Kemudian terakhir kemarin juara 1 guru SMP sekota Semarang, SMP swasta. Itu bola voli juara 1 juga. Yang bulu tangkisnya gagal juara. Gak boleh putus banget Iya, ya, Pak, artinya ya. gagal itu kepleset sedikit. Iya. Harusnya bisa juara, tetapi karena kepleset, nah banyak faktor untuk meraih juara ya. Dah itu aja mungkin prestasi Pak Dani. Kalau yang sebelum-sebelumnya paling bukan di prestasi dalam bidang olahraganya, tetapi ke lebih organisasinya. Karena Pak Dani dulu ketua UKM bulu tangkis. Nah kalau yang sekarang sudah lisensinya wasit bulu tangkis, lisensinya provinsi Jawa Tengah. Keren sih Pak. Makasih. Saya sendiri tuh gimana ya? Meskipun Bapak tuh tadi bilang gak pernah menang, tapi kok tadi nyebutin Pak lombanya? Iya banyak ya. Iya kan Pak? Ini Bapak pernah untuk brokat atau gimana? Karena buat Pak Dani itu bukan prestasi yang harus dibanggakan, biasa aja. Memasyarakat kan, lombanya antar RT, kemudian antar guru doang, udah bukan prestasi. Tapi kalau untuk guru mungkin itu udah prestasi yang luar biasa. Oke baik. Yang penting Bapak tetap semangat ngajarnya ya Pak ya. Iya, tapi kalau sebagai pendamping lomba banyak ya. Oh iya betul, saya tahu. Oh iya. Anak-anaknya posternya tuh udah selalu dipasang tuh di mading sekolah. Aduh, karena kan kamu juga termasuk salah satu pendampingnya Pak Dani. Iya Pak. Berarti belum pernah pada didampingin. Mungkin nanti di KUA pada didampingin. Pengen apa tuh Mel? Tahu ngapain lagi? Kalau pada diundang ya. Diundang ya. Iya. Lanjut nih Mel, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mm-mm. Apa motivasi Pak Dani untuk menjadi seorang guru? Mungkin Pak Dani sering cerita kalau di lapangan ya bahwa Pak Dani itu dulu bukan satu cita-cita menjadi guru olahraga. Karena berawal dari dulu atlet bola voli, kemudian mikir apa sih kira-kira mata kuliah yang tidak capek, tidak mikir, tidak banyak tugas. Setelah survei membuktikan kepada senior-senior, masuk saja olahraga, enggak ada tugas, enggak mikir, pokoknya modal otot. Udah akhirnya masuk. Cuma di situ aja. Tetapi awalnya masuknya adalah ke pelatihan olahraga. Tahu ya bedanya guru sama pelatih? Nah, setelah mau jadi pelatih, ekspektasinya akhirnya ternyata di mata kuliah jurusan badan itu pendidikan. Otomatis pendidikan itu masuknya sebagai guru. Nah itu kepleset lagi. Keberapa kali Pak Dani kepleset ya? Yang awalnya cuma main-main aja ternyata kok jadi guru ya. Awalnya Pak Dani dulu ngajar di SMK Cinde, anak-anak gede tuh, sampai berantem beneran. Karena anak SMK kan sulit diatur ya, sudah besar. Guru sama murid gedenya sama. Oh iya? Nah yang terjadi apa? Ya begitu. Adu kekuatan, adu skill. Tetapi kalau motivasi yang sekarang, karena sudah menjadi guru di Al-Azhar beberapa tahun ini, mungkin Pak Dani udah 6 tahunan di sini.
tidak ada motivasi, hanya pengen memberikan yang terbaik untuk sekolah, untuk murid, untuk keluarga, udah itu aja. Iya. Saya Iya. ini kan bertemu Pak Dani dari SD ya Pak ya. Aduh, jangan diinget-inget Mas. Jadi perjalanan Pak Dani di SD sampai SMP tuh cukup panjang ya Pak ya. Dan tahu ya, Tahu dong. tahu kisi-kisinya. Dari sebelum nikah sampai sudah punya anak sekarang ya. Tahu dong. Jangan bongkar kartu ya, punya anak di sini. Kelihatan tua nanti. Oke deh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Iya, boleh. Minum dulu boleh ya? Boleh dong, boleh Sponsor dong. loh ini. Sponsor. Ini minumnya merek apa? Tolong endorse kita ya, lumayan nih. Saya kira semua minuman itu sama. Aduh. Ternyata beda. Coba dong iklannya dong Pak, gimana iklannya Pak? Iklannya nanti aja balik layar. Oke, siap siap. Nah, ini nih, akhirnya kita sampai ke pertanyaan terakhir. Loh, udah terakhir? Iya, cepet Oh, banget ya Pak ya. cepet banget. Bapak Nambah mau dong tambah nanti. banyak nih? Nambah boleh. Oke, nanti di part 2 ya. Oke. Kalau boleh. rame lanjut part 2 Pak. Ya, jangan lupa ya pada nonton merapat nanti. Subscribe dulu. Oke, kira-kira susah dan senangnya saat mengajar di sekolah apa Pak? Kan kadang ada tuh murid yang susah banget buat diomongin. Nah, kira-kira dari pengalamannya Pak Dadi sendiri gimana nih Pak? Jadi pertanyaan ini kira-kira, masih perkiraan ya, dikira-kira yang susah dan senangnya Pak Dani ngajar di sekolah ini. Yang pertama, kalau suka dan duka itu di mana-mana pasti ada, tergantung tahunnya. Kenapa tahun bergantung? Karena setiap tahun berganti murid, benar nggak? Bener. Ya, kelas 7 masuk baru. Yang kelas 8 naik kelas 9 juga baru mulai remaja. Yang dari SD ke SMP baru mulai ke masuk tahap remaja awal. Tingkat kenakalannya berbeda. Kenapa pada dibilang begitu? Kelas 7 masih main-main, belum yang cie-cie. Baru mulai. Kelas 9 sudah cie-cie, kadang sudah iya. Ada nggak? Ada dong Pak. Oh, ada. Semoga aja tidak diterus-terusin. Itu baik ya, artinya dalam berhubungan teman dekat boleh, asalkan tidak melewati batasnya. Ada batasnya ya untuk murid dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Kalau sukanya Pak Dani senangnya SMP itu anak-anak sudah bisa mulai satu instruksi dia bisa cepat. Beda dengan anak SD, harus dipanggil namanya, ayo baris gitu. Kalau anak SMP, kalau ketika Pak Dani udah fluid, udah tahu kan apa yang harus dilakukan, benar nggak? Bener. Yang nggak tahu berarti belum anak SMP. Kemudian kalau susahnya bagi anak yang kecenderungan sulit diatur, itu kita harus personal. Jadi face to face kita ngobrol di luar konteksnya pembelajaran. Jadi itu lebih ke pendekatan. Ketika misalkan Ratih berbuat onar pada saat kelas, Pak Dani bikin Ratih malu di kelas, itu sanksi sosial. Pak Dani dengan sengaja membuat Ratih malu supaya dia sadar bahwa hal yang dilakukan itu salah. Tapi kalau Pak Dani dengan personal, Pak Dani akan menyelesaikan kelas itu. Setelah bubar, Ratih Pak Dani panggil, Ratih, kamu kenapa begitu, tidak baik, besok lagi jangan diulangin ya. Nah, itu adalah teguran yang halus. Jadi teman-teman tidak tahu, hanya Ratih dan Pak Dani yang tahu. Cie-cie enggak? Kalau Itu Ratih udah punya gimana Pak? gimana? Kalau Ratih udah punya gimana Pak? Ya, jangan dilanjutkan. Jadi begitu, ada banyak sekali permasalahan, tidak hanya kenakalan remaja, terutama yang menjadi masalah utama itu adalah anak bisa menangkap pembelajaran enggak. Koridornya Pak Dani adalah kan olahraga. Ketika anak tidak bisa mukul ini, kita yang sekarang lagi happening kan adalah permainan softball ya. Iya. Ya, saat penilaian anak tidak bisa mukul, lari ke base nggak bisa kan? Iya. Ketika mukul bisa, tetapi dia mati, out. Penilaiannya bagaimana? Nah, dia nggak mukul kurang bagus, untuk dapat poin belum dapat, malah ke out, mati.
dalam permainan. Otomatis yang bisa Pak Dani lihat adalah satu, perjuangan atau usahanya, semangatnya bagaimana, itu nilai sikapnya yang Pak Dani tinggikan. Karena kalau hanya menilai motorik, mungkin bisa terlihat dari teman-teman beberapa teman kalian yang motoriknya kurang bagus, bola belum sampai aja udah dipukul. Pernah lihat nggak? Pernah. Ada yang kagetan, bola udah lewat baru mukul. Nah, itu adalah motorik anak. Ada yang dengan bagusnya mukul sampai ke home run, lari muter keluar pagar. Itu kelebihan anak-anak. Itu senangnya guru juga. Artinya Pak Dani berhasil. Tapi bagaimana dengan yang motoriknya kurang? Nggak kena out. Ya, itulah suka dukanya guru. Kemudian SDM anak itu kan pasti beda-beda ya. Ya. Kalau yang SDM-nya bagus, nilainya 98. Saat ulangan nih, kan ada teori PJOK. Terlihat di situ, pengetahuannya bagus, mau belajar, mau membaca. Nah, yang kurang itu adalah tugasnya guru bagaimana mensupport anak itu supaya bisa minimal mencapai KKM. Minimal. Bener kan? Ya, kalau Nazia tahu, Nas nilai kamu kurang bagus. Pak Dani paling ngapain biasanya? Kasih tambahan tugas. Bisa juga Pak Dani ambilkan dari nilai praktiknya kalau bagus. Makanya Pak Dani sering bilang, nilai praktik itu adalah yang utama di PJOK. Tapi kalau kita sudah ke pengetahuan, ya sudah. Nanti kalau pengetahuannya kurang bagus, Pak Dani tutup. Artinya tutup itu di follow up sama praktiknya yang bagus. Makanya jangan sekali-sekali bolos praktik, penting tuh. Ayo tuh buat yang dengerin podcast ini ya. Apalagi nih tadi pertanyaan? Udah ya? Udah Pak. Udah, berarti kan semuanya udah pakai kira-kira semua itu. Ya, kira-kira. Karena kita kan nggak tahu tanggapan Pak Dani sebenarnya gimana. Nah, jadi kita Iya. Oke, itu aja mungkin jawabannya Pak Dani untuk yang pertanyaan terakhir dari kalian. terakhir deh Pak, satu lagi ya. Satu Bapak lagi? punya Oke. kesan dan pesan untuk teman-teman yang melihat podcast kita hari ini? Pesan dan kesan. Ya. Karena ini adalah episode perdana. Iya. Iya. Betul. Perdana pertama, sebelumnya kan adalah Albisi Radio Sekolah ya, Albisi Albisi FM. Sekarang sudah menuju ke podcast. Harapannya pada ini semoga ini bisa lancar, Amin. banyak yang suka, penontonnya banyak, kemudian Amin. banyak masukan-masukan, kritikan juga boleh. Supaya apa? Kritikan dan masukan itu sebagai support atau motivasinya kalian. Tim-tim di sini bisa dilanjutkan oleh penerusnya nanti adik kelas. Dan siapa tahu ini nanti jadi bisa meroket. Pengalaman buat para penyiar, kameramen, tim support, ya, tim supportnya, terutama juga pembina OSIS juga bisa mengarahkan kalian ke depannya. Siapa tahu nantinya setelah lulus kuliah malah masuk ke broadcasting, Waduh. ke Trans TV, TVRI, Indosiar, ya kan? Iya. Pengalamannya di sini bisa masuk ke radio-radio nasional. Dulu pengalamannya apa? Cuma sebagai penyiar sekolah, tapi bisa dari pengalaman sekarang. We never know ya Pak ya. Ya, kita nggak akan ada yang tahu kan bagaimana kedepannya kalian. Cita-citanya dokter kepleset jadi suster kan bisa. Bukan suster ngesot loh ya. Baik. Nah, gak kerasa aja nih ya Mel, bincang-bincang hari ini udah selesai sama Pak Dani. Alhamdulillah, cepet ya. Mungkin ada beberapa teman mungkin yang bakal ngomong ini lama ya. Mungkin. Bisa jadi. We never know lagi ya Pak ya. Oke. Ya. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Oke, Dani juga sama-sama. sudah menyempatkan waktunya sebentar untuk berbincang bersama kita. Oke. Maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan hari ini untuk Pak Dani. Semoga itu nanti menjadi perbaikan ke depannya Ya, evaluasi di episode ya, Pak. 2. Evaluasi terus. Jangan sombong dulu. Ya, betul. Gitu. Terima kasih banyak Pak Dani sudah datang di episode perdana Bincang Albisi 29. Ya, sama-sama. Kak Nazia, Kak Ratih, Pak Dani juga terima kasih, menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan Pak Dani diundang sebagai guru PJOK ya, bukan sebagai mantan pembina OSIS kan?
Kalau mantan pembina OSIS ini tambah lama nih Pak ceritanya. Kita bikin part 2 aja Nanti kali nanti ya. Naskahnya banyak ya. Iya betul banget nih. Oke gitu aja mungkin ya. Kami izin untuk pamit dari bincang-bincang Alkisi. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang Mohon diungkapkan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.